Gara-gara lagu dia yang berjudul Pandemic dinyanyikan oleh Dr. Creep, dan lagu ini diproduksi pada tahun 2013 dengan isi lirik yang membahas tentang kejadian di tahun 2020 di mana dunia itu diserang oleh virus. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, wah gue hari ini lagi gak enak badan nih geng. Sorry kalau misalkan suara gue agak bindeng ya. Dan buat kalian semua jaga kesehatan. Nah karena sekarang tuh agak susah nih membedakan yang mana gejala covid sama flu biasa gitu kan, karena kan mirip-mirip ya. Nah kita hari ini akan membahas tentang hal yang sedang rame banget diperbincangkan, terutama di TikTok nih geng. Sebelumnya gue mau nanya dulu ke kalian, apakah kalian percaya dengan sebuah ramalan atau prediksi? Dan tak jarang daripada ramalan-ramalan dan prediksi ini itu kadang menjadi kenyataan. Yang menjadi pertanyaan ya, apakah setiap prediksi-prediksi atau ramalan-ramalan itu merupakan hasil tebak-tebakan doang, atau apakah nih orang memang punya keahlian sebagai seorang indigo, mungkin bisa membaca masa depan gitu ya, atau justru dia memang sudah berada di masa depan atau pernah berada di masa depan. Dengan kata lain, manusia ini merupakan time traveler. Nah, banyak misteri tentang time traveler kan geng ya. Banyak yang mengatakan kalau time traveler itu sebenarnya nggak ada, tapi juga banyak banget yang percaya, tidak sedikit orang yang percaya kalau time traveler itu ada geng. Dan baru-baru ini nih geng, di TikTok itu ya, ada seorang rapper yang viral banget karena sebuah prediksinya. Dan banyak banget orang-orang yang percaya kalau dia ini adalah seorang time traveler. Dia itu ngeprediksi tentang apa yang terjadi di tahun 2020 sampai dengan 2021 sekarang ini geng, yaitu kejadian tentang pandemi. Dimana dia ini memprediksi hal tersebut sudah dari jauh-jauh hari, yaitu 2013. Gokil nggak tuh? Rapper ini bernama Dr. Creep. Dia berasal dari barat daya Amerika Serikat, Phoenix, Arizona. Mendadak nih orang banyak banget yang ngomongin gara-gara dipercaya kalau dia itu adalah seorang time traveler katanya. Nah, gara-gara lagu dia yang berjudul Pandemic dinyanyikan oleh Dr. Creep bersama Lone Ninja. Lagu ini diproduseri oleh Black Mask, dan lagu ini diproduksi pada tahun 2013 dengan isi lirik yang membahas tentang kejadian di tahun 2020 di mana dunia itu diserang oleh virus. Dan hari ini kita merasakan sendiri ya geng, hal ini ternyata terjadi gitu ya. Penggalan lirik yang membuat semua orang itu terkaget-kaget dan tercengang itu ada di bagian yang ini nih geng. The virus is harvesting. What do you mean age 7 and 3? The virus is harvesting. What do you mean age 7 and 3? Began life in a lab in the first war of vaccine. Began life in a lab in the first war with vaccines. Million die in the first week in the pandemic dreams. Millions died in the first week of the pandemic dreams. Dan satu lagi dia juga menyebut nih ya, tahunnya nih 2020 combined with coronavirus body stacking. 2020 combined with coronavirus body stacking. Oke, 2013 dia udah bisa membuat sebuah lirik yang berisi tentang 2020 kita berkombinasi atau berkolaborasi dengan coronavirus. Sementara nama dari coronavirus itu sendiri baru ada ya semenjak awal pandemi 2019 kemarin. Kenapa disebut dengan coronavirus? Karena bentuknya memang seperti matahari gitu ya. Aneh banget ya kan. Dia tiba-tiba dia udah bisa dapat info tentang coronavirus. Kalau dia cuma ngucapin 2020 combined virus gitu ya, a virus atau apa gitu, kita masih nggak terlalu nggak gimana-gimana, berarti tebakan doang itu yang akhirnya tuh terbukti gitu ya. Tapi ini dia nyebut coronavirus. Gokil banget ya. Para netizen pun ya mempertanyakan di mana sih lokasi dan posisi si rapper itu sekarang. Dan banyak yang bertanya-tanya apakah ini hanya sebuah kebetulan. Kalau memang ini hanya sebuah kebetulan ya syukur alhamdulillah, berarti ya udah, berarti itu bukan sebuah prediksi, hanya sebuah kebetulan yang dia cuma bikin lirik iseng ternyata terjadi gitu. Yang bikin orang semakin nggak bisa tenang gitu ya, lagu-lagu dari Dr. Creep ini banyak banget yang memprediksi-prediksi gitu geng. Jadi membuat orang semakin khawatir kalau misalkan lagu ini memang memprediksikan sesuatu yang benar-benar terjadi gitu ya. Karena di salah satu lagunya dia ada penggalan lirik yang mengatakan kalau pandemi ini akan berakhir pada tahun 2030 katanya. Jadi kalau lagu-lagunya Dr. Creep ini bukan sebuah kebetulan, tapi memang benar itu adalah prediksi yang
yang nyata dan dia adalah seorang time traveler, maka matilah kita ya. Apalagi gue nih, ini aja masih tahun 2021 ya. Jadi masih ada sekitar 19 tahun lagi untuk bisa hidup tenang tanpa bertampingan dengan coronavirus ini, geng. Nah, Dr. Creep ini di setiap lagunya itu seolah-olah ingin memberitahu kita bagaimana dunia ini akan secara perlahan itu berangsur-angsur jadi hancur gitu, geng. Jadi ini pelan-pelan hancur nih dunia. Mulai dengan serangan virus, terus juga dia bercerita tentang adanya zombie gitu ya. Jadi akan ada serangan zombie. Jujur dari pribadi gue agak memang beberapa orang akan berpikir konyol, tapi pribadi gue nih mengatakan fenomena zombie ini memungkinkan sekali karena yang gue lihat dari film-filmnya itu bukan hantu ya, lebih kepada manusia yang menjadi korban malpraktek. Jadi kayak seorang ilmuwan yang menyuntikkan something yang salah ke tubuh manusia yang merubah manusia itu menjadi zombie. Jadi efeknya itu seperti mayat hidup gitu. Nah, jadi untuk perihal zombie ini gue sedikit tidaknya akan percaya lah ya, 50-50 gitu ya. Kembali kepada Dr. Creep, selain memprediksi tentang kehancuran dunia, ada hal yang paling mengerikan di mana dia mengatakan kalau nanti akan ada terjadi kiamat gitu. Dan hal ini bisa kita dapatkan di lagunya dia yang berjudul Doomloop, dan di situ dia bercerita tentang malapetaka besar yang akan datang ke muka bumi. Dr. Creep ini sangat misterius ya, susah mencari keberadaannya awalnya, geng. Dan semua orang ingin menemui dia untuk meminta klarifikasi gitu ya tentang karyanya ini. Namun akhirnya nih, dia memberikan respon dengan cara membalaskan semua komentar-komentar di channel YouTube-nya, geng. Nah, dia memberikan sebuah pernyataan yang berbunyi, sudah ada sekitar 6 atau lebih virus corona pada tahun 2012 dan 2013 katanya. Saat lagu pandemi dibuat dan virus corona sedang banyak dibicarakan saat itu. Nah, mengenai tahun 2020, baik 2020 sampai 2030 hanyalah tahun-tahun penting bagi saya katanya. Serta banyak orang lain yang dididik tentang topik-topik esoteris ini. Nah, gue jujur gue belum paham sih maksud dia apa. Mungkin maksud dia dari tahun 2012 dan 2013 itu dia sudah mulai sering mendapatkan informasi tentang coronavirus mungkin ya. Jadi dia bikin lagu ini di tahun itu. Namun yang anehnya kenapa dia bisa memprediksi atau dia bisa menyebut kata 2020 gitu ya di lagu tersebut, karena memang yang kita rasakan ya puncaknya itu 2020 ini gila-gilaan ya, geng. Kalian bisa rasakan sendiri lah gitu ya. Terus juga dia mengatakan nih, geng ya, 10 tahun yang lalu dikatakan bahwa 2012 tidak perlu dikhawatirkan katanya. Justru tahun 2020 sampai 2030 yang harus diperhatikan. Nah, terus dia bilang bagi saya liriknya itu lebih kepada kebetulan daripada memprediksi, karena dia di situ posisinya tidak mencoba memprediksi apapun. Saya hanya nge-rap tentang apa yang saya tonton katanya. Jadi menurut dia lirik yang dia buat itu hanya kebetulan gitu. Tapi kebetulannya bener-bener pas banget gitu ya dengan situasi saat ini. Itu gokil sih. Di komen dia lain dia bilang, tapi ya udah sebut aja itu prediksi atau itu kebetulan bodoh katanya. Atau terserahlah apapun yang dianggap oleh netizen. Tapi yang jelas sebenarnya masyarakat tidak pernah mendengar tentang virus corona ini sebelumnya, sebelum se-booming sekarang. Padahal katanya virus corona ini merupakan keluarga dari virus SARS yang pernah ada di dunia kan, pernah booming juga waktu itu di China kan. Nah, namun mungkin bagi orang-orang awam masih kurang familiar, dan akhirnya 2020 tiba-tiba booming tentang virus ini ya, semuanya pada heboh gitu kan. Jadi dia beranggapan kalau sebenarnya tuh dia nggak memprediksi apa-apa, hanya saja kita tuh kurang pengetahuan, tapi kebetulan aja dia pengetahuannya lebih cepat dari kita, dia lebih mengenal duluan virus corona. Jadi ketika dia membuat lirik tersebut, dia nggak aneh. Ya udah, gue dapat informasi tentang virus corona tahun 2012-2013 ya gue jadikan lirik gitu menurut dia. Nah, sementara kita masyarakat awam di dunia ini ya taunya COVID-19 atau virus corona ini ya berawal di tahun 2020 ya, 2019 lah gitu ya. Oke. Bahkan ya si Dr. Creep ini malah menampik atau nggak terima gitu kalau dikatakan seorang time traveler, karena menurut dia sendiri itu adalah orang yang sangat-sangat tidak percaya dengan adanya time traveler. Jadi semacam nggak terima dia gitu ya. Biasanya tuh orang kalau misalkan udah sampai segitu menolaknya gitu ya, bilang dia nggak percaya bla bla bla, biasanya sih tebakannya bener gitu ya. Berarti itu dia adalah seorang time traveler gitu. Cuman dia nggak mau ketahuan aja gitu. Tapi nggak tahu juga. Nah, di kolom komentar di TikTok nih ya, warga TikTok malah mengisukan kalau Dr. Creep ini sebenarnya memang benar-benar time traveler dan dia itu adalah seseorang yang diutus dan bekerja sama dengan makhluk asing kan ya gitu, geng. Gue juga belum 100% percaya ya. Namun geng, keterkaitannya semakin gila-gilaan nih. Orang semakin berteori konspirasi tentang Dr. Creep ini dikarenakan ya, Dr.
Dr. Creep ini berasal atau lahir di Phoenix, Arizona. Phoenix, Arizona ini kan dikenal dengan tempat yang banyak banget berinteraksi dengan makhluk asing. Dan di sana tuh banyak banget tempat lahan tandus yang luas, di mana di sana merupakan lokasi tempat banyaknya penelitian-penelitian layaknya Area 51. Jadi dikaitkan dengan makhluk asing banget memang kejadian dari Dr. Creep ini gara-gara dia lahir di Phoenix gitu ya. Namun menolak untuk lupa nih geng, sebenarnya memang benar Phoenix ini banyak banget kisah-kisah misterinya itu yang berhubungan dengan makhluk asing. Terutama pada 24 tahun yang lalu ada sebuah misteri UFO di Phoenix yang sampai sekarang belum terpecahkan dan semacam dirahasiakan banget. Nah, namun ada banyak opini dan penjelasan ya terhadap kejadian 24 tahun lalu di Phoenix ini, yang dimana sebuah benda asing terlihat dianggap sebagai UFO, namun banyak yang membantah kalau itu adalah UFO. Mereka mengatakan itu bisa jadi pesawat drone tanpa awak, atau uji coba misil, atau bahkan latihan militer, atau justru itu pesawat dan bahkan penerjun payung katanya. Jadi banyak orang yang mencoba untuk membantah isu kalau di Phoenix di saat itu tuh terlihat benda asing yaitu UFO. Namun apa yang terjadi sebenarnya 24 tahun silam, tepatnya pada 1 Mei 1997 di Phoenix ini? Pihak Amerika Serikat tuh belum memberikan keterangan yang cukup memuaskan bagi masyarakat yang penasaran gitu geng. Jadi masih menjadi rahasia. Waktu itu kejadiannya itu adalah para masyarakat melihat sebuah cahaya yang berbaris membentuk huruf V dan meluncur atau terbang di atas atap rumah mereka. Dan ini nggak cuma satu orang yang melihat, cukup ramai masyarakat di Phoenix saat itu yang sempat melihat kejadian tersebut gitu ya. Nah, lalu ada seorang ahli yang bernama Dr. Lane Kintey yang mempelajari fenomena tersebut selama bertahun-tahun. Jadi dia melakukan penelitian karena saking penasarannya ya apa yang terjadi di saat itu. Nah, Dr. Kintey ini sendiri mengaku sangat terkejut dan dia juga belum bisa mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya atas fenomena tersebut nih geng. Nah, lalu Dr. Kintey ini mengatakan sebulan kemudian atas kejadian yang disebut dengan Phoenix Light ini, maka didapatkan sebuah kesimpulan kalau ternyata yang terbang di saat itu tuh bukan UFO melainkan pelatihan militer katanya. Nah, namun seorang pejabat pangkalan udara yang bernama Luke serta dokumen-dokumen militer yang di saat itu dicek pada tanggal 1 Mei 1997 itu tidak terbukti bahwasanya ada latihan militer di saat itu. Jadi nggak ada datanya. Kan nggak mungkin gitu latihan militer secara tiba-tiba tanpa ada data yang jelas, ada perintah yang jelas gitu kan. Akhirnya sampai sekarang fenomena tersebut menjadi rahasia dan banyak orang percaya bahwasanya itu adalah UFO. Dan Phoenix, Arizona adalah tempat yang dicurigai menjadi tempat untuk berinteraksi antara makhluk di bumi dengan makhluk asing. Nah, kita kembali ke Dr. Creep. Gimana geng? Dia lahir di Arizona dan ada orang yang menuduh kalau dia time traveler, dan ada yang menuduh kalau dia ini adalah orang yang punya hubungan dengan makhluk asing. Kalian lebih percaya yang mana? Coba, kalau memang nih ya dia ternyata bisa memprediksi segala hal dan lagu-lagunya itu terbukti, menurut kalian apakah bumi ini memang akan berakhir sebegitu tragis?